Selamat siang para pecinta melek hukum. Perkenalkan, nama saya Vidi Hutapea dari Law Firm Dharma Hutapea yang berada di lokasi Kokas Casablanca lantai 7L. Kebetulan di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Randus Purba Hutapea, SH, Master of Social Science. Selamat siang Bapak Purba. Selamat siang Vidi. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih Bapak Purba dari pecinta melek hukum ini. Akhir-akhir ini isu tentang perkawinan beda agama kembali hangat nih Bapak Purba. Seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 71 tahun 2002 yang melarang perkawinan beda agama. Lalu Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang intinya memerintahkan agar pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Ini luar biasa. Pertanyaan saya Bapak Purba, bagaimana dengan keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh pasangan sesama WNI atau antara seorang WNI dengan WNA di luar wilayah NKRI jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan? Silakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah syarat perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1944 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian dari pasal 2 ayat 1 ini adalah bahwa di Indonesia perkawinan itu baru sah jika dilakukan berdasarkan perkawinan agama terlebih dahulu. Jadi bukan perkawinan berdasarkan catatan sipil. Jadi harus terlebih dahulu perkawinan secara agama ya Bapak? Betul. Selanjutnya, perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wujud pengakuan negara atas perkawinan tersebut dengan menerbitkan akta perkawinan. Hal ini bermakna pula bahwa Kantor Catatan Sipil Indonesia tidak berwenang untuk mensahkan perkawinan, tetapi hanya mencatatkan perkawinan. Nah, kalau begitu Bapak, apakah memungkinkan bagi kita yang ingin melangsungkan pernikahan melaksanakan perkawinan berbeda agama di Indonesia? Apakah itu memungkinkan? Perkawinan bagi pasangan WNI yang berbeda agama di wilayah Indonesia dimungkinkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 yang kita kenal dengan sebutan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama. Namun, dengan keluarnya putusan MK dan surat edaran Mahkamah Agung yang disebutkan tadi, hal ini tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan. Karena tidak memungkinkan lagi dilakukan di wilayah Indonesia, maka satu-satunya cara untuk melakukannya adalah di luar wilayah Indonesia. Perkawinan beda agama tersebut dilaksanakan di kantor catatan sipil di negara tertentu di luar negeri, di mana negara tersebut tidak menjadikan kepemilikan agama atau kepercayaan sebagai syarat perkawinan, misalnya di Australia. Artinya orang yang berbeda agama pun boleh kawin di kantor catatan sipil, dan bahkan orang yang tidak beragama sekalipun tanpa harus didahului dengan perkawinan berdasarkan agama. Selanjutnya, pasangan beda agama tersebut melapor ke KBRI atau ke KJRI di luar negeri sesuai peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Nah, Bapak, setelah mereka mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan di luar negeri, apa yang seharusnya mereka lakukan? Ya, terima kasih. Setelah pasangan yang menikah beda agama tersebut kembali ke Indonesia,
dan telah mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri dari kantor perwakilan RI di luar negeri, mereka selanjutnya melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Dukcapil sesuai asas domisili. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Selanjutnya, pasangan nikah beda agama tersebut akan mendapatkan kartu keluarga dengan status kawin sebagai suami istri. Selanjutnya Bapak, apakah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, apakah itu berlaku atau sah berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan? Menurut Anda bagaimana? Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 58 ayat 1, ini perhatikan ini, yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan tersebut dilakukan. Dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Artinya apa? Tidak melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1. Kembali lagi ke situ, pasal 2 ayat 1 yang melarang perkawinan beda agama, yang mewajibkan bahwa orang yang menikah itu harus satu agama. Kembali lagi ke situ. Jadi sekalipun WNI tersebut kawin di luar negeri, tetapi kawin dengan berbeda agama, ya setelah kembali ke Indonesia, mereka WNI tersebut wajib tunduk kepada ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1944 tentang perkawinan yang tidak mengakui perkawinan beda agama. Dengan demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, baik antara sesama WNI atau antara seorang WNI dengan WNA, menurut saya tidak sah berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1944 tentang perkawinan. Nah, jika yang seperti Bapak Purba tadi bilang bahwa pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri itu dibawa ke Indonesia itu tidak sah. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana keabsahan surat keterangan perkawinan luar negeri yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri? Itulah yang salah kaprah selama ini. Penerimaan pelaporan dan pencatatan perkawinan luar negeri oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan Perpres nomor 96 tahun 2018 sebenarnya dimaksudkan hanya untuk pasangan nikah yang sama agamanya. Kalau berbeda agama tidak termasuk. Oleh sebab itu, petugas KBRI atau KJRI sebetulnya wajib melakukan verifikasi dan validasi. Jika ada pasangan yang datang satu agama, ya terbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Tetapi jika yang datang adalah pasangan yang nikah beda agama, tidak boleh memberikan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kalau begitu, apa saran Pak Purba terhadap negara kita ini, Republik Indonesia kita ini? Saya menyarankan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan surat edaran ke seluruh kantor perwakilan RI di luar negeri untuk tidak lagi menerima pelaporan dan pencatatan perkawinan nikah beda agama di luar negeri dan tidak mengeluarkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri bagi pasangan yang nikah beda agama di luar negeri. Dan selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri, saya menyarankan agar segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kantor dinas Dukcapil di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan nikah beda agama dengan status suami istri sekalipun sudah mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Baik, terima kasih Pak Purba. Terima kasih pecinta melek hukum. Terima kasih.